Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misela Syafursin Azania Putri dari kelas 1B Akuntansi nomor absen 17 dengan NIM 253205050138. Di video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan untuk bisnis rice bowl saya. Saya akan menjelaskan mulai dari modal awal, strategi pemasaran, perhitungan balik modal, sampai kemungkinan rugi dan cara saya mengatasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mulai dari alasan saya memilih bisnis ini, modal yang saya butuhkan, biaya produksi, strategi pemasaran yang akan saya jalankan, sampai hitungan balik modalnya. Saya juga akan menjelaskan risiko-risiko rugi yang mungkin akan terjadi, karena dalam berbisnis pasti tidak selalu mulus. Yang pertama, alasan dan konsep bisnis saya. Saya memilih bisnis rice bowl karena menurut saya ini makanannya sangat simpel, banyak peminatnya, dan bisa dibuat dalam berbagai varian rasa. Di lingkungan saya, banyak teman, mahasiswa, dan pekerja yang butuh makanan murah, cepat, tapi tetap enak. Menu yang saya pilih adalah varian ayam seperti teriyaki, sambal matah, dan black pepper. Ketiganya menurut saya paling aman, paling disukai banyak orang, dan bahan-bahannya mudah didapat. Jadi konsep awal bisnis saya ini adalah makanan yang praktis, harga terjangkau, tapi rasanya tetap konsisten dan enak. Yang kedua, modal awal yang harus saya siapkan. Untuk memulai bisnis ini, saya sudah menghitung modal awal yang saya butuhkan. Modalnya akan saya bagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal operasional. Untuk modal tetap ada wajan dan alat masak sebesar 250.000, yang kedua ada kompor gas 300.000, yang ketiga tempat penyimpanan bahan 150.000, dan yang terakhir timbangan dapur 100.000. Untuk total modal tetap yaitu 800.000. Yang kedua ada modal operasional yaitu ayam 3 kg 120.000, beras 5 kg 70.000, bumbu dan saus 80.000, minyak 25.000, kemasan rice bowl 75.000. Untuk total operasional sebesar 370.000, dan untuk total modal awal yaitu 1.170.000. Yang ketiga, biaya produksi dan keuntungan. Biaya untuk membuat satu porsi rice bowl saya sekitar 8-9.000. Saya menetapkan harga jual 12.000 per porsi, yang artinya keuntungan bersih per porsi sekitar 3-4.000. Meskipun keuntungannya tidak terlalu besar, tapi target saya adalah volume penjualan yang stabil setiap hari. Yang keempat, strategi pemasaran. Untuk pemasaran, saya tidak bisa mengandalkan teman terdekat saja. Jadi, strategi yang saya rencanakan adalah promosi rutin di Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, ada gratis ongkir untuk jarak dekat. Yang ketiga, menitipkan menu ke kantin kampus atau warkop. Yang keempat, membuat paket hemat seperti beli 3 porsi lebih murah. Dan yang kelima, sistem pre-order supaya tidak ada bahan yang terbuang. Yang kelima, perhitungan balik modal. Dengan modal 1.170.000 dan keuntungan 3.500 per porsi, untuk balik modal saya harus menjual sekitar 335 porsi. Kalau dalam sehari saya menjual 20-25 porsi, saya bisa balik modal dalam waktu 14-17 hari. Yang keenam, ada resiko rugi. Bisnis itu tidak selalu untung, jadi saya sudah memikirkan beberapa resiko rugi yang mungkin akan saya alami. Yang pertama, ada bahan makanan basi karena tidak habis terjual. Ini bisa membuat saya rugi, jadi saya akan pakai sistem pre-order dan memasak dalam porsi kecil dulu. Yang kedua, harga ayam dan bumbu bisa tiba-tiba naik. Kalau harga bahan naik, otomatis margin keuntungan saya mengecil. Jadi saya harus rajin update harga bahan dan menghitung ulang HPP supaya harga jual tetap masuk. Yang ketiga, penjualan tidak stabil. Hari tertentu ramai, tapi hari lain sepi. Kalau kondisi ini terjadi, saya akan lebih gencar promosi, bikin menu spesial, atau membuat bundling hemat supaya tetap menarik. Yang keempat, biaya kecil-kecil yang sering dilupakan. Misalnya gas, plastik sendok, atau bahkan tisu. Kalau tidak dihitung, bisa bikin rugi pelan-pelan. Makanya semua pengeluaran harus dicatat. Yang kelima, rasa yang berubah-ubah. Ini bisa bikin pelanggan kita nggak balik lagi. Untuk menjaga kualitas, saya akan pakai takaran bahan yang jelas supaya rasa tetap konsisten setiap hari. Saya tahu resiko ini pasti ada, tapi menurut saya semuanya masih bisa diatasi dengan manajemen yang baik. Selanjutnya, kalau untuk pesaing, saya sadar kalau bisnis rice bowl itu punya banyak kompetitor. Mulai dari penjual rice bowl lain, warteg, ayam geprek, sampai makanan cepat saji yang juga targetnya mahasiswa. Cara saya menghadapi pesaing adalah dengan menjaga rasa yang konsisten, memberikan harga terjangkau yaitu 12.000, dan membuat paket hemat biar pembeli lebih tertarik. Selain itu, saya juga fokus ke pelayanan cepat, kemasan rapi, dan promo seperti gratis ongkir untuk jarak dekat. Jadi, saya percaya meskipun banyak pesaing, setiap penjual pasti punya ciri khas makanan sendiri. Jadi, itu adalah bisnis plan rice bowl rumahan yang akan saya jalankan, mulai dari modal, biaya produksi, strategi pemasaran, hitungan balik modal, sampai resiko-resiko rugi yang sudah saya siapkan solusinya. Semoga bisnis ini bisa saya jalankan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.